apa kabar? Sehat? Harus selalu sehat. Tetap semangat ya untuk mendengarkan sabda Tuhan dari cerita Kak Endah nanti. Seperti biasanya, sebelum kita memulai segala sesuatu, kita harus buka dengan apa yo? Doa. Yuk kita berdoa. Ambil sikap doa yang baik, siapkan hati, tangan dilipat, tutup mata. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, terima kasih atas anugerah yang telah Kau berikan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nah, adik-adik, kita bacaan minggu biasa ke-18. Bacaan yang sekarang tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Diambil dari bacaan Matius bab 14 ayat 13 sampai 21. Kalian pasti pernah dengar ya tentang bacaan ini. Ada lagunya juga loh. 5 roti dan 2 ikan. Ingat kan? Ayo, pernah dengar gak bacaan tentang ini? Nanti adik-adik baca ya di Injil Matius bab 14 ayat 13 sampai 21 bersama Mama dan Papa. Dalam bacaan ini diceritakan Yesus yang hendak mengasingkan diri menggunakan perahu ke tempat yang sunyi. Malah diikutin banyak orang yang telah mendengar Yesus hendak pergi. Orang-orang itu mengikuti Yesus menggunakan jalan darat. Nah, ketika Yesus mendarat, Dia melihat banyak orang itu. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka dan menyembuhkan mereka yang sakit. Wah, hari sudah mulai malam. Murid Yesus berkata, tempat ini sunyi dan sudah mulai malam. Yesus, mintalah orang-orang itu pergi. Dan murid Yesus bilang, biarkan mereka pergi ke desa-desa untuk membeli makanan. Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Yang ada hanya 5 roti dan 2 ikan. Tahukah adik-adik, roti dan ikan itu datangnya dari mana? Coba deh kalian cek ya. Injil Yohanes bab 6 ayat 9. Ternyata itu adalah bekal seorang anak kecil. Bawalah kemari. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk. 5 roti dan 2 ikan yang dibawa, yang bersembahan dari anak kecil itu dibawa oleh Yesus. Yesus pun menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecahkan roti itu dan memberikannya pada para murid. Dan murid-murid itu pun membagikan pada orang-orang banyak. Kumpulkanlah sisanya. Wah, Yesus, sisanya yang terkumpul ada 12 bakul penuh. Padahal yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Ya. Nah, itu tadi cerita dari bacaan Injil tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Luar biasa ya. Seorang anak kecil memberikan bekal yang dia punya, yang hanya 5 roti dan 2 ikan. Ternyata mampu membuat kenyang 5.000 orang. Belum dihitung
perempuan dan anak-anak. Bahkan sisanya berapa tadi? 12 bakul. Itulah persembahan seorang anak kecil yang tulus kepada Tuhan untuk berbagi dengan sesamanya. Dan hal itu Tuhan berkati persembahan anak kecil itu sehingga berbuah banyak, berlipat-lipat. Ini salah satu mukjizat Tuhan dengan menggandakan 5 roti dan 2 ikan. Mukjizat berbagi. Ya, seandainya nih anak kecil tadi egois, tidak mau berbagi. Dia makan sendiri karena kan dia juga lapar. Dia makan sendiri bekalnya. Tentu mukjizat Tuhan tidak pernah terjadi. Tuhan memakai anak kecil ini sebagai alatnya untuk memperlihatkan kemuliaan Tuhan. Luar biasa ya. Ketulusan anak kecil ini untuk berbagi dengan bekal yang tak banyak bisa berbuah luar biasa untuk banyak orang. Nah, sekarang Kak Enda mau tanya nih, siapa yang mau jadi alat Tuhan untuk Tuhan memperlihatkan kemuliaan Allah bagi banyak orang seperti anak kecil tadi? Mau, Kak Enda mau. Tapi, gimana caranya ya? Mudah, sangat mudah. Saya kan belum punya banyak uang, Kak. Saya kan tidak punya apa-apa, Kak. Saya belum bekerja, jadi nggak punya uang. Nah, berbagi tidak harus berupa uang. Berbagi tidak harus menunggu kamu dewasa dan punya banyak uang. Berbagi tidak harus menunggu kalian punya kepandaian, keahlian yang super. Berbagi bisa bermacam-macam bentuknya. Misalnya, adik-adik mendapat uang jajan dari ayah. Sisihkan sedikit untuk pengemis atau orang yang membutuhkan. Atau kalau adik-adik punya makanan, bisa dibagi ke teman-teman di panti asuhan. Tidak harus banyak. Tapi Kak, uang jajan sekarang kan gak sekolah, jadi gak dapat uang jajan dari ayah. Nah, berbagi tidak hanya berupa barang, bisa juga keahlian, kepandaian, baik pelajaran, musik, keterampilan, atau apa saja. Bantu teman yang kesulitan mengerjakan PR-nya. Atau bantu teman yang bingung tidak tahu pengumuman dari Bapak Ibu Guru. Kalian bantu mereka. Bukan malah diam aja atau malah bilang, syukurin dia, kamu gak nyimak sih, biarin aja ntar dimarahin Bu Guru. Nah, itu gak boleh ya. Tuhan tidak akan berkarya dalam diri kamu. Nah, sama seperti anak kecil dalam cerita tadi, kalau anak kecil itu makan sendiri, bekalnya tidak berbagi, maka mukjizat Tuhan untuk orang banyak juga tidak akan terjadi. Nah, adik-adik yang mau Tuhan berkarya di dalam diri adik-adik, maka harus dengan tulus berbagi supaya Tuhan pakai kita untuk menjadi alatnya dan mukjizat Tuhan terjadi dan kemuliaan Allah ditinggikan. Nah, adik-adik, walaupun kita belum pandai, jangan merasa rendah diri. Karena sekecil apapun yang kita miliki dan kita tulus berbagi untuk kemuliaan Allah, Tuhan pasti gandakan semua yang kita persembahkan. Jadi, kalau diminta sekolah untuk bertugas apa saja, jangan merasa rendah diri ya. Lakukan semua dengan kesungguhan dan ketulusan. Pasti bisa menghasilkan buah yang bagus. Oke? Lakukan semua untuk kemuliaan Tuhan.
Jangan menunggu kamu sudah pintar, kalau sudah hebat, kalau sudah besar. Karena Tuhan tidak meminta kita sempurna dulu, tetapi Tuhan meminta kita untuk tulus dan sungguh-sungguh untuk berbagi. Dan Tuhan yang akan sempurnakan persembahan itu untuk kemuliaan Allah. Berbagi itu yang sederhana juga bisa loh. Salah satunya, berikan senyum untuk orang di sekitar kita. Sederhana kan? Itu juga berbagi kebahagiaan buat orang lain. Oke adik-adik, semangat berbagi ya. Berikan senyuman terindah untuk mama, papa, saudara, dan semua orang yang kamu jumpai setiap hari. Lakukan dengan sungguh dan tulus untuk kemuliaan Tuhan. Selalu semangat ya untuk jadi anak Tuhan. Saatnya kita bernyanyi. Siap ya? Yuk adik-adik, kita menyanyikan 5 roti 2 ikan. Siap? Yuk Kak Banji. Gak apa-apa ya, minggu depan kita berjumpa lagi dengan cerita yang berbeda, dengan sabda Tuhan yang berbeda juga. Siap ya untuk selalu jadi anak Tuhan, tetap tersenyum. Oke, kembangkan talenta kalian. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Bye-bye. Adik-adik tersayang, jangan lupa saksikan Bina Iman Anak lihat di channel YouTube Gereja Santo Matius Penginjil Bintaro. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan bunyikan lonceng. tiktok. Ditunggu ya. Kuning, putih, dan hitam semua